Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwanda Saprayoga, Prodi D3 Keperawatan Stikes Wijaya Husada Bogor. Saya di sini akan menjelaskan sistem saraf dan fungsinya. Oke, yang pertama di sini ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan dari badan sel. Dan yang kedua, badan sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus yang sering disebut inti sel, dan nukleus anak inti sel. Yang ketiga ada akson atau sering disebut neurit. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Keempat, selaput myelin. Selaput myelin untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat antaran impuls yang masuk. Yang kelima ada sel cacawan, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Dan keenam ada nodus Renvier, yang berfungsi sebagai conten impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Oke, tadi saya sudah menyebutkan fungsi-fungsi sel saraf dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu sel saraf lebih detailnya. Oke, di sini ada sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, central nervous system, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi, peripheral nervous system. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, cerebellum, medulla oblongata, spinal cord. Oke, di sini ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik, dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang, terdiri dari bagian sensorik dan motorik, neuron sensorik, neuron motorik, dan alat indera. Sistem saraf somatik mengirimkan rangsangan dari indera ke CNS dan dari CNS ke otot. Contoh, merasakan kompor panas dan menarik tangan menjauh. Sistem saraf otonom mengatur kegiatan organ vital, paru-paru, perut, usus, hati, jantung, organ eliminatif, dan organ reproduksi. Kita biasanya tidak dapat mengendalikan kerja sistem ini, kecuali menahan napas, mengontrol tekanan darah, berkedip, dan bersin. Merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk satu sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah sel saraf sensorik, kedua sel saraf intermediate, ketiga adalah sel saraf motorik. Dan selanjutnya faktor yang mengubah neuron dan koneksinya. Yang pertama adalah kecelakaan, pecandu narkoba, penyakitan, dan minum-minuman keras. Oke, sekian dari saya presentasi sistem saraf dan fungsinya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.